Halo teman-teman, di sini Aditya Prastika. Saya akan menjelaskan sejarah tentang sistem operasi Windows dan sejarah tentang sistem operasi Linux. Mari kita mulai dulu dengan yang Windows. Windows didirikan oleh sebuah perusahaan yang bernama Microsoft dengan pendirinya yang bernama Bill Gates. Pengembangan sistem Windows ini berbasis dengan GUI atau Graphical User Interface. Tujuan pendirian atau pembuatan sistem operasi Windows ini adalah hanya untuk menyaingi perusahaan Apple dengan Apple Macintosh-nya. Berikut adalah sejarah Windows dari yang pertama dan hingga saat ini. Yang pertama adalah Windows 1.0. Windows ini merupakan keluaran Microsoft yang pertama, dirilis pada tanggal 20 November 1985. Dari berbagai fungsional, Windows ini memiliki banyak kekurangan yang membuatnya tidak populer. Pada awal versi Windows 1.0 ini, hendaknya dinamakan dengan Interface Manager. Akan tetapi, Rowland Hanson, kepala bagian pemasaran Microsoft Corporation, meyakinkan bahwa petinggi Microsoft akan mengubah namanya dengan Windows agar dapat memikat konsumen. Yang kedua adalah Windows 2X. Windows versi 2X atau 2X ini pun muncul dari pendahulunya yang memiliki banyak kekurangan. Dan juga Windows versi ini menjadi populer karena kompatibelnya dengan program buatan Microsoft yang lain, yaitu Microsoft Excel atau Microsoft Word. Aplikasi-aplikasi Windows yang dapat dijalankan dari MS-DOS untuk kemudian memasuki Windows untuk melakukan operasinya dan akan keluar dengan sendirinya saat aplikasi tersebut ditutup. Windows versi 2.x 2.0x ini merupakan model memori modus real yang hanya mampu mengakses satu memori hingga 1 megabit saja. Kemudian yang ketiga adalah Windows 2.1x. Di Windows versi ini memiliki beberapa varian, yaitu Windows/28 2.1 dan Windows/386 2.1. Yang Windows/286 menggunakan model memori modus real, tapi merupakan versi yang pertama yang mendukung High Memory Area atau HMA, dan juga memiliki kernel yang berjalan dalam modus terproteksi dengan emulasi Expand Memory Specification atau IMS standar Lotus Intel Microsoft atau LIM. Windows ini memiliki tampilan jendela secara bertumpuk dan juga banyak meniru fitur dari Macintosh. Yang keempat adalah Windows 3.0. Kini Windows memperlihatkan kemampuan yang meningkat dengan signifikan. Di Windows 3.0 ini meningkatkan kemampuan dalam aplikasi Windows dan juga mampu bekerja dalam multitasking. Windows ini berjalan dalam 3 modus, yaitu modus real, modus standar, dan modus 386 Engines, dan kompatibel dengan prosesor keluarga Intel dari Intel 8086 atau 8088, 80286 hingga 80386. Windows ini merupakan Windows pertama yang berjalan dalam modus terproteksi. Meskipun kernel 386 Engines Engines Mode merupakan versi kernel yang ditingkatkan dari kernel modus terproteksi dalam Windows/386. Yang kelima adalah Windows 3.1. Windows ini menawarkan beberapa peningkatan minor pada Windows 3.0 dan juga terdapat di dalamnya banyak sekali perubahan atau perbaikan terhadap bug dan dukungan terhadap multimedia. Versi 3.1 ini menghilangkan dukungan modus real sehingga hanya berjalan pada modus terproteksi yang hanya dimiliki oleh prosesor Intel 80286 atau yang lebih tinggi lagi. Microsoft pun akhirnya merilis Windows
3.11 merupakan versi Windows 3.1 yang mencakup semua tambahan dan perbaikan yang setelah dirilis Windows 3.1 pada peluncurannya tahun 1992. Yang keenam adalah Windows 95. Setelah Windows 3.11, Microsoft memulai perkembangan versi Windows agar berorientasi pada pengguna yang diberi nama kode Chicago. Chicago didesain agar memiliki dukungan terhadap multitasking secara preemptif 32 bit, seperti halnya dalam OS 2 dan Windows NT. Sebelum menggantinya dengan versi Windows yang baru, Microsoft merilis Windows 95 dalam versi yang berbeda, yaitu Windows 95 itu sendiri. Yang pertama, Windows 95A mencakup perbaruan Windows 95. Windows 95B mencakup beberapa pembaruan mayor lainnya. Windows 95B USB merupakan versi Windows 95 yang menawarkan dukungan terhadap perangkat keras berbasis bus. Windows 98. Windows ini dirilis pada tanggal 25 Juli 1998. Windows ini dianggap revisi minor terhadap Windows 95 yang sebelumnya, tapi secara umum dapat dilihat jauh lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan pendahulunya. Windows 98 ini mencakup banyak driver, perangkat kelas baru, dan dukungan sistem berkas FAT32 yang lebih baik, mengizinkan partisi untuk memiliki kapasitas yang lebih besar dari 2 GB. Dukungan USB dalam Windows 98 pun juga jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. Yang selanjutnya, Windows Millennium Edition atau ME. Windows ini dirilis pada bulan September tahun 2000. Versi ini memperbarui Windows 98 dengan dukungan multimedia dan internet yang lebih baik. Versi ini juga memasukkan sistem restore yang mengizinkan para penggunanya untuk mengembalikan keadaan sistem ke sebuah titik yang dikenal baik-baik saja. Ya, kayak reset atau kembali ke setelan pabrik mungkin kalau untuk HP di Android. Dan Windows ini juga memperkenalkan Windows Movie Maker versi pertama mereka. Yang selanjutnya, Windows NT 4.0. Windows ini awalnya dikembangkan sebagai sebuah bagian dari usaha yang memperkenalkan Windows NT pada pasar workstation dan memiliki antarmuka yang sama dengan Windows 95. Selanjutnya adalah Windows 2000. Windows ini dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Sebuah versi yang sebelumnya dikenal dengan sebuah sebutan Windows NT 5.0. Versi Windows 2000 ini ditunjukkan untuk dua pasar, yaitu workstation dan juga pasar server. Di antara fitur Windows 2000, fitur yang paling menonjol adalah Active Directory, sebuah model jaringan pengganti model jaringan NT domain yang menggunakan teknologi yang merupakan standar industri. Nah, ini untuk selanjutnya Windows XP. Windows ini dirilis pada tahun 2000. Windows ini menggunakan kernel Windows NT yang terkenal dengan kestabilannya. Windows XP merupakan sistem berbasis operasi Windows yang paling lama, yaitu berkisaran dari 2001 hingga 2011. Dan Windows XP tersebut memiliki beberapa versi. Yang pertama adalah Home Edition, Professional, dan Media Center Edition. Nah, untuk selanjutnya adalah Windows Vista. Windows ini dirilis pada tanggal 30 November tahun 2006 bagi kalangan bisnis. Windows ini ditujukan untuk pebisnis atau perusahaan yang ingin menggunakan jasanya. Sedangkan ada versi berbeda di Windows Vista ini. Untuk yang kalangan rumahan atau pengguna user biasa, Windows ini dirilis pada tanggal 30 Januari 2007.
Windows Vista menggunakan nomor versi 6.0, sedangkan sehingga memang terdapat perbedaan versi yang signifikan daripada Windows XP. Windows Vista memiliki banyak perbedaan yang mendasar, khususnya pada bagian arsitektur dasar sistem operasi. Yang selanjutnya adalah Windows 7. Windows 7 atau Windows 7 dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009. Windows ini memiliki keamanan fitur yang baru, diantaranya jam list, text bar yang dapat membuka tampilan menjadi kecil, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, dan lain-lain. Beberapa fitur yang unik adalah sidebar yang mengganti nama dengan gadget, bebas ditaruh di mana-mana pada desktop, tidak seperti sidebar yang hanya bisa diletakkan pada tempat tertentu. Fitur itu membuat Windows 7 menjadi menarik. Spesifikasi Windows 7 lebih ringan dan harganya lebih murah pada Windows Vista. Sama seperti Windows Vista, Windows 7 juga terdiri dari 6 edisi. Yang pertama adalah Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, dan Windows 7 Enterprise. Kemudian untuk sejarah Linux yaitu merupakan kombinasi unik antara nama penciptanya dan nama sistem operasi yang menjadi targetnya, atau Unix. Semuanya berawal dari sebuah sistem operasi yang bernama Minix. Minix dibuat oleh Profesor Andrew Tannenbaum. Minix adalah sistem operasi yang mirip Unix yang bekerja pada PC. Torvald adalah salah seorang mahasiswa Universitas Helsinki yang menggunakan Minix. Walaupun cukup bagus, ia belum menganggap Minix memadai. Kemudian pada tahun 1991, ia membuat sistem operasi yang merupakan klon Unix, diberi nama Linux. Seperti halnya Minix, Linux tidak menggunakan kode apapun dari vendor Unix komersial, sehingga Torvalds mendistribusikan Linux di internet secara bebas dan gratis. Pada tanggal 5 Oktober 1991, Torvalds mengeksposkan sistem operasinya di newsgroup coms.os.minix. Ia mengumumkan bahwa source kode Linux tersedia dan meminta bantuan programmer lain untuk ikut mengembangkannya. Ketika itu Linux masih setengah matang, sistem operasi ini hanya bisa menjalankan sedikit perintah Unix seperti bash, gcc, dan gnu make. Saat Linux 1.0 diluncurkan pada 1994, sistem operasi ini telah cukup stabil dan memiliki banyak fitur seperti preemptive multitasking atau kemampuan membagi sumber daya CPU untuk banyak aplikasi, dan symmetric multiprocessing, atau kemampuan untuk membagi tugas di antara banyak CPU. Linux bahkan memiliki maskotnya tersendiri yang oleh Torvalds dijelaskan sebagai seekor penguin yang menggemaskan dan ramah yang kekenyangan setelah makan banyak ikan kering. Cukup lucu ya maskotnya. Pada tahun 1996, tim pengembangan Linux yang ada di seluruh dunia mulai memberikan hasilnya. Tahun itu, mereka telah membuat versi Linux untuk sejumlah versi hardware, dari Atari ST4 sampai Macintosh. Linux terus berkembang pesat, terutama karena ada sejumlah distributor seperti Red Hat, Caldera, dan sebagainya yang berkompetisi
untuk berebut pasar. Oleh karena itu, dibentuk sekelompok bernama Linux Standard Base. Sekelompok ini bekerja untuk memastikan bahwa beragam distribusi Linux yang ada tetap bisa menjalankan aplikasi yang sama dan saling berinteroperasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah distro Linux. Sejauh ini ada 7 distro Linux yang paling terkenal, yaitu Red Hat Linux. Red Hat Linux adalah distributor paling populer di Amerika Serikat dan salah satu yang paling mudah digunakan. Yang kedua, Mandrake Linux, distributor yang menambahkan update dan patch untuk Red Hat Linux. Caldera Open Linux, distribusi Linux dengan instalasi dan lingkungan penggunaan berbasis grafis yang bagus. SUSE Linux, distribusi Linux yang paling populer di Eropa, yang juga menyediakan perangkat instalasi dan panduan berbahasa Indonesia. Slackware Linux, yang ke-6 Debian GNU Linux, yang ke-7 Turbo Linux, distribusi Linux paling populer di Asia yang menyediakan dukungan untuk set karakter Asia. Jadi para distributor Linux ini mereka ternyata bekerja sama untuk membangun Linux agar lebih baik lagi. Kemudian cukup sekian untuk pembahasan sejarah singkat Linux dan Windows. Kemudian kita beralih ke kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Yang pertama, kelebihan Linux dulu. Kelebihan Linux yang pertama adalah open source. Artinya, Linux bebas digunakan oleh siapapun karena lisensinya yang gratis. Dan sistem Linux bisa diotak-atik sesuka hati kita. Yang kedua, mendukung akses ke 33 macam file yang berbeda. Sistem operasi Linux juga mendukung lebih dari 33 macam sistem file yang umum digunakan untuk sistem OS lainnya. Hal ini mencakup sistem format dan hard disk, format-format software dan file, seperti video, gambar, dan format-format lainnya. Yang ketiga, lebih unggul di keamanan. Linux merupakan sistem operasi multi-user, sehingga jika virus menyerang user tertentu, virus tersebut tidak akan menyebar ke user lain. Kelebihan yang keempat, Linux memiliki ukuran lebih kecil daripada Windows. Linux ini hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah, sehingga cocok untuk user yang menggunakan PC atau laptop dengan spesifikasi minim. Bermacam-macam pilihan pada Linux. Ini kelebihan yang kelima ya. Bermacam-macam pilihan untuk versi Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, Red Hat, OpenSUSE, Mandriva, dan lain sebagainya. Jadi, user bisa memilih dengan bebas mana yang ingin dipakai. Ya, pokoknya pilihannya banyak lah kalau Linux. Yang keenam, memiliki komunitas di seluruh dunia. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, para distributor juga kan itu juga tersebar di berbagai daerah di dunia. Karena seiring waktu, Linux ini mulai digemari di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan banyak komunitas yang terbentuk. Kemudian untuk kekurangan Linux, tidak memiliki sifat friendly user. Masih banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux dan mengalami kesulitan karena terbiasa menggunakan Windows. Kekurangan yang kedua, instalasi Linux lebih sulit daripada Windows. Yang kekurangan yang ketiga, Linux itu kurang terkenal dibandingkan dengan Windows. Linux adalah OS yang kurang terkenal di kalangan orang awam. Misalnya seorang siswa yang menggunakan Windows karena diajarkan oleh sekolahnya menggunakan Windows. Umumnya di kalangan pelajar merasa asing dengan nama Linux, serta mereka tidak
bisa menggunakan Linux karena tidak diajarkan di sekolah mereka. Untuk kelebihan Windows-nya, kelebihan yang pertama, instalasi sangat mudah. Kelebihan yang kedua, pengoperasiannya yang lebih mudah dan user friendly dibandingkan oleh Linux yang tadi kita sebut. Yang ketiga, kaya akan fitur dan aplikasi. Nah, ini Windows dilengkapi dengan berbagai fitur dan aplikasi yang bervariasi dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan setiap user setiap hari. Sistem operasi Windows ini kompatibel dengan banyak aplikasi dan fitur di luar bawaannya sendiri, sehingga user bisa dengan bebas memasukkan aplikasi apapun yang user butuhkan. Kelebihan yang keempat, mudah diperbaiki dan dikembangkan. Masalah yang muncul pada sistem operasi ini tergolong cukup mudah untuk diperbaiki karena banyak dukungan dari developer itu sendiri, sehingga hal yang ini memudahkan programmer untuk memahami dan memperbaiki masalah-masalah yang ada. Kelebihan yang kelima, kompatibel dengan sistem Office. Salah satu hal yang membuat Microsoft Windows menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan di seluruh dunia adalah sistem Office-nya yang banyak menjadi pilihan. Bahkan mereka menggunakan sistem operasi Mac OS pun tetap masih bisa menginstal Microsoft Office mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Office yang dimiliki Windows sangatlah baik dan juga berguna bagi usernya. Kelebihan yang keenam, mendukung banyak sistem partisi. Sistem partisi yang didukung oleh Windows juga lumayan banyak seperti NTFS, exFAT, FAT32, dan masih banyak lagi. Hal ini memungkinkan user untuk menggunakan banyak sistem format partisi yang umum digunakan dalam sistem operasi Windows. Kelebihan yang ketujuh, support dengan berbagai hardware jaringan komputer. Microsoft juga mensupport berbagai hardware jaringan komputer sehingga Anda dapat menggunakan berbagai jenis jaringan pada komputer Anda. Kemudian kita menuju ke kekurangan Windows. Yang kekurangan yang pertama adalah harganya lebih tinggi dibanding Linux. Ya, maksudnya di sini Windows tidak seperti Linux dengan open source atau free lisensi. Windows mematok harga lisensinya cukup tinggi, bahkan jutaan untuk yang Windows Basic maupun Home version. Kelemahan yang kedua, gampang terjangkit virus karena sistem keamanan yang kurang. Sistem keamanan yang kurang disinilah membuat Windows rentan terhadap serangan virus yang mengganggu kenyamanan user saat menggunakannya. Kekurangan yang ketiga, terlalu cepat update. Kekurangan Microsoft yang paling dirasa adalah cepatnya upgrade. Bisa dibayangkan dari mulai Windows XP ke Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Apakah Anda siap terus untuk mengupgrade? Belum tentu software dan hardware yang Anda gunakan saat ini mendukung sampai spesifikasi minimum untuk upgrade. Ya, semakin bertambahnya tahun, tetap Microsoft Windows terus update, dan kita juga harus menyesuaikan dengan perangkat yang kita punya. Kita juga perlu upgrade perangkat kalau diperlukan agar kita bisa menjalankan program Windows ini karena update mereka sangat cepat. Dan kekurangan yang keempat atau yang terakhir, ukuran file lebih besar dibandingkan Linux. Kapasitas yang cukup besar ini memaksakan Anda harus menyediakan RAM yang cukup besar untuk menggunakannya. Ya, sekian penjelasan saya untuk sejarah sistem operasi Windows dan Linux. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau masih terbata-bata. Sekian dan terima kasih.